kita masih mikirin gimana cara yang merdeka, mereka udah ada kampus banyak cendekiawan. Iya. Ya. Tapi sayangnya waktu itu tuh nggak dapat restu dari orang tua karena di luar kota kan, sama itu juga biaya, dan kalau nggak salah pas bertepatan dengan gempa Jogja, jadi makinlah disuruh mencari opsi-opsi yang ada di Bali aja gitu. Jadi akhirnya milihnya bahasa Inggris gitu. Itu udah salah satu perjalanan yang bumping banget ya. Jadi tapi ternyata pilihan itu adalah yang terbaik ya. Iya, jadi sangat bersyukur karena sebenarnya ekosistemnya, lingkungannya, dosen-dosennya, teman-temannya itu bagus banget di jurusan pendidikan bahasa Inggris. Syukurnya nggak nyerah karena ternyata percobaan ke-7 berhasil. Kalau aku nyerah mungkin aku nggak pernah berangkat. Cuma yang aku pikir perlu disederhanakan mungkin administrasi ya, karena di lapangan administrasi pendidikan itu sangat membebani guru-guru, sehingga perhatian, mindset, energi yang tercurah itu malah lebih banyak ke administrasi ketimbang berinovasi di teaching sendiri. Padahal sebenarnya waktu yang sakral untuk pendidikan itu kan di dalam kelas, bukan di ruang guru dengan dokumen-dokumen. Jadi semua yang ada di ruang kelas itu yang seharusnya dioptimalkan, mendapat perhatian lebih banyak, baik itu dari segi delivery-nya ataupun juga dari inovasi-inovasinya gitu. Itu sih kalau menurut aku penyederhanaan administrasi. Sekarang kan dengar-dengar, lihat-lihat sudah punya sekolah sendiri ya? Bukan, ini banyak yang salah kaprah sebenarnya. Yang punya itu yang punya itu ada investor, orang Bali, teman-teman juga sih. Kebetulan saya dipercaya untuk founding, kayak buatin sistem, nyiapin sekolahnya ini biar ready, running gitu. Jadi sebenarnya lebih ke ya. Ini mimpi tertinggi ya lebih Puspa ya? Kalau dibilang mimpi tertinggi sih aku nggak pernah matok spesifik ya. Aku nggak pernah berpikir punya mimpi spesifik, pengen punya sekolah atau gimana. Tapi aku punya sesuatu yang aku advocate gitu. Sesuatu yang aku advocate, sebuah value atau prinsip yang aku bawa, apapun profesi yang aku jalani, ataupun kegiatan atau mungkin karir yang aku jalani. Apa? Jadi memang aku inspired by my stories yang tadi aku ceritain itu. Jadi aku pengen setiap orang tuh ketemu potensinya. Jadi aku sangat tertarik sekali tahu tentang bagaimana mengelola human potensial lewat pendidikan. Karena terlalu banyak orang-orang yang muter-muter, salah jurusan dan buang-buang waktu menurut aku ya. Padahal sebenarnya kita bisa dari awal tahu kelebihan kita dan kekurangan kita dan fokus dengan uniqueness kita gitu dari awal. Sehingga dalam waktu yang singkat seharusnya kita udah bisa jadi expert. Jadi nggak harus keliling-keliling gitu. Kelemahan di pendidikan kita kan kita nggak diajarin hal-hal kayak gitu. Kita nggak diajarin mindfulness sejak awal, self-reflection sejak awal, tahu potensi diri, tahu resources yang kita punya. Ibaratnya kalau kita misalnya anak yang brilian tapi hidup di keluarga miskin, apa yang harus kita lakukan? Atau kalau misalnya kita orang yang nggak terlalu brilian tapi kita punya resources yang cukup, apa yang harus kita lakukan? Hal-hal seperti itu kan nggak diajarin. Jadi kayak strategi menjalani hidup dan tahu harus melakukan apa ke depan, itu yang menurut aku kurang banget. Jadi itu yang value yang aku advocate, yang aku bawa dimanapun aku berada. Jadi seperti sekarang misalnya di PAUD, ya berusaha dari kecil memberikan stimulasi kepada anak-anak supaya memang bakat-bakatnya muncul. Kebetulan di Beverly School Indonesia ini kita masukin juga framework multiple intelligence. Jadi kita stimulasi anak-anak untuk bisa tahu sebenarnya dia itu pintar di mana. Karena kan nggak semua anak-anak pintarnya akademis. Ada anak-anak yang memang nggak pintar akademis, tapi ternyata dia punya potensi bagus di musik. Itu nggak salah. Karena buktinya sekarang penghasilan musisi, apalagi sambil nge-YouTube malah lebih besar daripada orang-orang yang berkutat di bidang eksata kan. Itu saya kurangnya cuma itu aja, kurang musik aja sebenarnya. YouTube kan udah. Oke, jadi apa nama sekolahnya lagi? Beverly School Indonesia, BSI. Itu di mana? Lokasinya di Muding Indah 13, di Gatsu Barat. Dan Pasar. Di Bali. Di Bali. Di Denpasar.
Iya, Gatsu Barat. Sebenarnya itu udah masuk wilayah Badung sih, perbatasan Denpasar Badung. Tapi itu masuk wilayahnya Badung ya, di Gatsu Barat. Terus tingkat yang ada di sana apa aja? Sampai SMA kah atau sampai apa? Belum, ini masih awal, jadi ini masih usia 2 sampai 6 tahun. Sampai 2 sampai 6 tahun. Bukan anak tadi. Oh, berarti PAUD yang tadi diceritakan ya. Kira-kira apa yang menurut Puspa kelebihan dari sekolah yang sekarang Puspa kelola ini ketimbang PAUD kan banyak PAUD yang lain. Apa sih It's a kelebihannya? good question deh. Ini kayaknya sekalian promosi jadi. Jadi memang sesuai tagline kita, Home for Future Ready Generations. Jadi memang kita menyiapkan PAUD ini dengan konsep mempersiapkan anak supaya benar-benar ready dengan kehidupan yang sebenarnya. Jadi kalau kita lihat sekarang kan sebenarnya kalau dari segi pendidikan itu seperti ada 2 kubu gitu loh, yang memang satu kubu itu mengoptimalkan potensi anak secara full, dan yang satu kubu ini itu dari dalam ya, dari in to out. Yang lagi satu menyesuaikan dengan apa yang terjadi di perkembangan yang ada saat ini dan menyisipkannya ke dalam. Misalnya yang digaungkan sekarang kan education 4.0. Nah, jadi kita pengen membalanskan ini gitu. Gimana pendidikan itu tetap bisa mempertahankan potensi yang memang ada dari dalam, tapi juga memberikan stimulasi sesuai kodrat zaman. Karena sekarang zamannya teknologi, ya kita sesuaikan dengan kodrat zaman sekarang, gitu. Tapi tanpa menghilangkan keunikan atau potensi talenta yang dimiliki masing-masing. Cocok ini bawa anak di sana nih kayaknya. Nah, ini targetnya anak blasteran, bule, lokal, kan biasa kadang kita kan mikir harga gimana gitu, mahal gimana gitu. Enggak, ini terjangkau banget. Kita memang segmennya itu sebenarnya belum ke SPK ya, belum internasional. Tapi kalau memang ada yang percaya menitipkan di kita, ya silakan. Karena kurikulum kita kan belum punya lisensi kurikulum internasional. Kita masih pakai kurikulum nasional, cuman dengan approach yang memang world class gitu. Jadi karena saya pengalamannya juga di sekolah SPK 8 tahun dengan exposure banyak kurikulum, kan sudah ada referensi beberapa hal yang memang kita pakai juga. Cuman frameworknya kurikulum nasional. Siap. Ayo yang punya anak siap-siap ya. Oke. Yang dekat Denpasar terutama. Oke dah. Nah, menurut Puspa, pencapaian tertinggi Puspa sejauh ini dalam hidup apa? Pencapaian tertinggi apa ya? Menjadi sukses tapi tetap jadi orang baik sih. Karena kadang godaan itu gede banget. Di saat kita udah punya sesuatu yang kita inginkan, di saat kita ngerasa sudah terpenuhi segalanya, kadang keinginan tuh bisa aneh-aneh. Dan bahkan opsi hidup makin gede, lifestyle makin naik. Dan itu yang kadang-kadang sering kan kita perhatikan, artis makin tinggi malah godaannya makin banyak. Ada yang perselingkuhan, perceraian, narkoba, karena opsi makin banyak gitu. Jadi gimana kita sukses tapi tetap jadi orang baik, itu sih menurut aku udah kesuksesan yang penting. Stay humble ya. Wow, keren. Sangat bijak sekali kata-katanya. Oke. Nah, Tuhan ya. Sebagai manusia pastinya pernah berada di titik terendah. Iya. Kalau berkenan, kira-kira apa sih titik terendahnya Puspa yang pernah dialami dan gimana sih bisa bangkit? Menarik ya, titik terendah. Mungkin itu ya waktu kemarin di Jakarta. Jadi aku tuh setelah 2 tahun menikah itu sempat hamil pas di Jakarta. Oh, jadi pas di Jakarta tuh sempat hamil, cuman waktu itu tuh kebetulan intensitas travelingnya tinggi banget. Waktu itu kalau nggak salah sempat dalam 1 minggu sempat ke sekolah di Medan, ngecek cabang di sana, habis itu juga ke Semarang. Nah, dan waktu itu aku ngerasa aku tuh telat karena stres gitu. Jadi nggak kepikiran bahwa aku tuh hamil. Karena walau di bandara kan X-ray sering ya. X-ray pengecekan tuh karena kita nggak declare dalam kondisi hamil kan akhirnya ngecek kayak gitu. Nah ternyata pas udah lewat
berapa minggu itu baru kok kayaknya harus cek ke SPOD gitu. Pas sana ternyata beneran hamil. Nah waktu pas tahu hamil itu udah happy banget sama, gak tau ya, agak shock sama happy tuh gabung waktu tahu dari dokter. Dan besoknya malah udah langsung perdarahan. Jadi hari itu tahu ada kabar bahagia, besoknya udah ini bad news. Nah pas waktu itu ngerasa down banget karena cuman berdua di Jakarta, nggak ada keluarga. Suami juga lagi ujian, lagi bener-bener kasihan banget deh pokoknya. Aku di rumah sakit, suami bawa buku sambil belajar persiapan dia ujian, terus kita cuman berdua aja. Itu yang benar-benar ngerasa gosh, kok kayaknya aku benar-benar sendiri banget ya. Kayak gak ada bala bantuan gimana. Ada sih beberapa teman yang memang support, cuman kan secara mentally kita kalau nggak ada keluarga di dekat kita kan kayak kurang ya emotional supportnya. Nah itu dia sempat lama sih ngerasa down, kayak ngerasa aku tuh mau ngapain ya gitu. Sampai akhirnya memutuskan apply beasiswa. Dan setahun kemarin di UK itu semuanya healing time sih. Suami juga setahun di Jakarta kan. Dan kebetulan kita tamat di tahun yang barengan 2019. Jadi ketemunya di Bali pas sudah sama-sama tamat. Berarti itu cara bangkitnya ya. Artinya ketika ada hal terburuk menimpa kita, jangan kita larut ke dalamnya, malah lakukan hal positif kayak Puspa, malah ngelamar beasiswa ya di saat-saat down seperti itu ya, yang suatu hal yang sangat positif buat diri sendiri kan. Iya, karena memang harus dialihkan. Kita nggak bisa, kalau memang kita nggak bisa confront sama masalah itu terus-terusan, ya udah kita mengalihkan ke hal lain, melihat sesuatu yang bisa kita syukuri gitu. Kayak kesempatan beasiswa ini kan sesuatu yang bisa kita syukuri dan kita coba aja, dan ternyata memang Tuhan berkenan tahunnya. Mau ngomong ada lowongan security nggak di sekolah? Beli murah ngaco. Ini sekolahnya masih baru, jadi belum banyak staff, dan sekarang juga masih home base gitu. Gaya aja, beli murah. Oke, nah ini yang terakhir tapi bukan yang paling akhir ya. Gimana bilangnya jelas benar tulis apa bahasa Indonesia? Yang terakhir tapi penting juga. Pesan deh buat yang nonton channelnya saya ini ya. Sekarang sih baru 100 berapa ya, 60 lah, lumayan lah. Buat teman-teman. Ya dong, itu untuk awal udah bagus banget. Pesannya apa ya? Subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share kalau ini bermanfaat. Karena saya nggak pernah bilang itu di video ya, paling cuma di description aja ya di video. Pantes. Iya dong, penting dong. Buat teman-teman semangat aja, apapun yang sedang teman-teman jalani sekarang atau sedang teman-teman upayakan, baik itu mencapai impian atau target tertentu, jangan pernah nyerah, tetap berusaha, kasih yang terbaik. Dan kalau misalnya udah mentok, gagal, jangan berpikir itu gagal, karena kadang-kadang Tuhan menyiapkan hal lain yang berbeda. Amazing. Semangat. Oke, thank you so much Puspa hari ini ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu. Thank you for inviting me. Oh, I'm so honored that you coming here. Semoga sehat-sehat selalu ya. Ya, Puspa juga. Mudah-mudahan cepat ya si Mungil. Astengkara. Ya, jangan terlalu menyibukkan diri juga sih. Sekarang kan stay di Bali. Stay di Bali ya? Ya, udah settle down ya. Oke, dan thank you so much sekali lagi. Ya, terima kasih banyak. Sampai ketemu di lain waktu ya. Oke.